Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cisa Sehan Kenanga, mahasiswa aktif Angkatan 2018 dari STKIP PGRI Sumatera Barat, yang sekarang sedang mengikuti program Credit Earning di Universitas Andalas. Nah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan mengajak kembali rekan-rekan untuk mengulas atau mereview sebuah buku yang bertemakan tentang politik Islam di zaman Hindia Belanda. Nah, daripada memperpanjang kata, langsung saja kita masuk kepada informasi bukunya. Nah, buku kali ini diberi judul yaitu Politik Islam Hindia Belanda, ditulis oleh Husnul Akib Suminto dan diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial pada tahun 1985. Nah, buku ini sendiri merupakan buku yang menggambarkan bagaimana politik Islam pada zaman Hindia Belanda dijalankan dan dikembangkan. Nah, langsung saja kita masuk kepada penjelasan dan review dari isi materi buku ini. Oke, baik. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa buku ini merupakan buku yang menjelaskan apa itu politik Islam Hindia Belanda dan bagaimana dia bisa lahir dan berkembang di pemerintahan Hindia Belanda. Nah, dari yang saya baca di buku ini, politik Hindia Belanda itu adalah politik yang hadir atau muncul karena diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, kenapa politik ini hadir? Karena pada masa itu, seperti yang kita ketahui, Islam dengan masyarakat Hindia Belanda atau orang-orang Belanda yang datang ke Indonesia bertentangan kepercayaannya. Karena kebanyakan dan seperti yang kita ketahui, Hindia Belanda merupakan orang-orang yang menganut agama Kristen ataupun Protestan. Nah, kenapa politik ini dilahirkan tadi adalah karena meminimalisir bentroknya atau meredam bagaimana pecahnya masalah antara umat Islam dengan pemerintahan Hindia Belanda. Nah, permasalahan tersebut di mata Hindia Belanda dapat berupa umat Islam merupakan musuh utama di mana dapat menghambat kepentingan-kepentingan ataupun kegiatan-kegiatan Hindia Belanda yang kolonial Belanda yang ada di Hindia Belanda. Nah, umat Islam sendiri merupakan mayoritas di Indonesia pada masa itu karena umat Islam merupakan umat yang banyak sekali memiliki kekuatan ataupun orang-orang yang lumayan memiliki semangat untuk menentang pemerintahan kolonial Belanda pada masa itu, sehingga agama Islam dengan kolonial Belanda yang merupakan kebanyakan agama non-muslim sangat memiliki pertentangan yang kuat pada masa itu. Maka politik Islam Hindia Belanda ini dilahirkan dan diciptakan. Nah, politik Islam Hindia Belanda ini sendiri hadir setelah adanya penasehat kolonial Belanda yang bernama Snoek Horukdre yang menjadi penasehat atau penengah antara kepentingan kolonial Belanda dengan bagaimana umat Islam di Hindia Belanda pada masa itu. Nah, beliau ini sendiri merupakan profesor tamatan dari jurusan Sarjana Islam yang sedikit kontroversial karena beberapa pendapat atau keputusannya yang mementingkan beberapa pihak dan terkadang terkesan sedikit memojokkan agama Islam. Nah, hal yang menarik di buku ini bagi saya adalah di mana Snoek ini berpendapat bahwa kolonial Belanda harus memberi sedikit kelonggaran atau menyamaratakan bagaimana atau mengerti bagaimana posisi agama Islam di Hindia Belanda pada masa itu, sehingga umat Muslim dengan kolonial Belanda tidak harus selalu bertentangan satu sama lain. Nah, di sisi lain, pendapat atau nasihat dari Snoek ini meredam bagaimana perselisihan berjalan. Namun itu tidak berjalan lama karena ternyata umat Muslim sendiri tidak bisa meninggalkan bagaimana kepentingan politiknya dan tidak bisa membedakan, maksudnya tidak bisa memisahkan antara kepentingan politik dengan agama. Nah, umat Islam ini sendiri masih berkeinginan untuk menjadi di atas dari kolonial Belanda dan ingin melawan Belanda. Nah, yang membuat saya menarik dari buku ini adalah di mana Snoek ini
lama-kelamaan justru tidak memberikan kelonggaran di agama Islam setelah saya baca. Karena dia sendiri berpendapat bahwa agama Islam tersebut dapat menjadi penghalang bagaimana masyarakat Hindia Belanda dapat maju pada masa itu. Karena banyak sekali aturan-aturan di agama Islam yang membuat umat atau manusia masyarakat di Hindia Belanda tidak dapat berkembang atau tidak dapat maju, sehingga dia menyampaikan bahwa masyarakat Hindia Belanda perlu adanya berkolaborasi atau mengikuti pendidikan Barat dan meninggalkan bagaimana pendidikan agama Islam pada masa itu. Tujuannya sebenarnya dia berkata agar masyarakat Hindia Belanda dapat maju dan berpikiran luas sehingga dapat menyeimbangi bagaimana kepentingan antara kolonial Belanda dengan masyarakat Muslim pada masa itu. Namun pendapat atau terlaksananya sistem ini terkesan sebagai memojokkan umat Muslim yang ada di Hindia Belanda. Kenapa saya bisa mengatakan Snok ini sedikit memojokkan agama Islam pada masa tersebut? Karena beliau adalah orang yang selama menjabat sebagai penasehat agama Islam kolonial Belanda dari tahun 1889 sampai 1906, beliau merupakan orang yang bersemangat atau sangat memiliki keinginan untuk menyatukan masyarakat Hindia Belanda atau masyarakat pribumi yang apalagi yang beragama Islam dapat melebur atau hidup berdampingan dengan kepentingan kolonial Belanda pada masa itu. Dia adalah salah satu orang yang menginginkan bahwa masyarakat Indonesia dapat menjadi satu dengan masyarakat Belanda di Hindia Belanda. Nah, dari atas dasar pemikirannya itulah dia memberikan saran atau nasihat berupa bagaimana umat Muslim tadi agar dapat menerima apa saja yang dijalankan oleh politik atau pemerintahan Barat, dan begitu pula sebaliknya pemerintahan kolonial Belanda dapat sedikit mentolerir atau membiarkan agama Islam berkembang sebagaimana masyarakat yang masyarakat inginkan. Setelah menjalani pendidikan, nantinya diharapkan oleh Snok masyarakat Indonesia ini dapat juga belajar dan menerima berbagai kebudayaan atau budaya yang dihadirkan oleh kolonial Belanda, dan hal ini disebut dengan asosiasi kebudayaan, di mana asosiasi ini merupakan kegiatan untuk menyatukan daerah jajahan dengan daerah penjajah. Nah, hal ini tentunya bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat sehingga pendapat Snok ini menjadi kontroversial dan sedikit ditentang oleh masyarakat Islam pada masa tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait materi yang ada di dalam buku ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.